Aku waktu itu cuman sorry ya, waktu itu cuman bisa berharap dan berdoa sama Allah, ya Allah kalau memang aku bisa ditakdirkan hamil, segerakan ya Allah. Hai sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Friana. Hari ini aku akan membuat konten tentang perjuangan aku untuk hamil selama 3 tahun. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku. Kalian benar-benar membuat aku semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya. Dan kalau kalian suka video aku, kalian boleh like, komen, dan subscribe video aku supaya aku lebih semangat untuk membuat video-video inspirasi buat kalian semua. Oke, selamat menonton. Oke, langsung aja ke ceritanya ya Bunda. Jadi pertama kali aku USG ke dokter spesialis kandungan itu di daerah tempat suami aku bekerja dulu di Kalimantan Barat, di daerah Ketapang ya. Dulu aku pertama kali USG itu ke dokter spesialis kandungan yang bernama Dokter Thomas. Nah, waktu itu aku suka banget sama dokter itu karena dokter itu tuh termasuk penjelasannya itu sangat detail dan sangat rinci dan telaten jelasinnya. Kan ada tuh beberapa dokter yang nggak telaten ngejelasin beberapa hal atau pertanyaan yang kita ajukan, dan kalau dokter itu tuh sangat rinci penjelasannya, jadi aku suka banget sama dokter itu. Jadi waktu itu dokternya bilang, waktu pertama kali aku USG itu dokternya langsung mendiagnosa aku PCOS, meskipun aku waktu itu hanya di USG abdomen atau USG perut, bukan USG intravagina. Nah, waktu itu ketika aku di USG, dokter itu tuh langsung bilang, kamu PCOS. Aku waktu itu kaget, aku nggak ngerti PCOS itu apa. Dan waktu itu dokter itu jelasin dan ngasih tahu gambar PCOS-nya, yaitu bintik-bintik kecil yang ada di bagian ovarium aku. Dan aku waktu itu kaget banget. Waktu itu aku kaget dan dokter itu bilang PCOS dan ngejelasin kalau PCOS itu rata-rata itu ada di setiap 1 dari 10 wanita itu pasti ada yang menderita PCOS seperti itu. Dan setelah dokter mendiagnosa aku PCOS, aku langsung disarankan sama dokter hanya turun berat badan 3 kilo aja. Nanti kalau sudah turun berat badan 3 kilo atau kamu sudah menstruasi, nah kebetulan waktu itu aku udah 4 bulan gak menstruasi, jadi itu dokter langsung menyarankan kamu turun deh berat badannya 3 kilo. Abis itu kamu kalau udah 2 hari kamu langsung kontrol ke aku lagi. Terus setelah aku menstruasi aku kontrol ke beliau lagi. Kemudian aku diresepin obat untuk aku terapi selama 6 bulan supaya hormon aku seimbang atau stabil sehingga terjadi proses pembesaran telur yang baik sehingga aku bisa mengalami kehamilan seperti itu. Tapi yang terjadi adalah aku mengkonsumsi obat itu tidak sampai 6 bulan. Jadi kan obat itu dikasih tuh nggak langsung 6 bulan. Jadi aku tuh dikasih obat itu tuh selama sebulan karena perjalanan kami itu agak jauh. Dari kami dulu tinggal di Kendawangan dan berobatnya di Ketapang, rumah sakitnya itu di Ketapang. Perjalanannya waktu itu adalah kurang lebih 2 jam karena waktu itu jalannya masih jelek dan kami waktu itu naik motornya pelan-pelan. Nah, dokter itu ngasih terapinya selama sebulan, jadi setiap bulan kami kontrol. Nah, dalam waktu kami terapi itu saya mengiyakan, ya udah saya mau terapi 6 bulan dan dokter memberikan obat itu 1 bulan. Setelah 1 bulan pertama aku kan kontrol lagi ke sana, terus aku ngomong dong ke dokternya, dok obatnya kok begini ya dok, aku tuh ngerasain aku tuh agak diare, terus gak enak rasanya, gimana ya dok? Terus kata dokternya ya memang kayak gitu, karena kalau obat itu tuh memang efek sampingnya itu seperti itu, karena itu obat yang direkomendasikan yang bagus untuk aku saat itu. Dan aku tuh bilang, dok kenapa ya dok aku aku mensnya itu cuma ngeflek doang, kenapa aku nggak bisa mens lancar kayak orang-orang kayak aku dulu sebelum aku itu ngalami seperti ini. Terus kata dokternya ya emang PCOS seperti itu kebanyakan, biasanya itu kalau haid itu cuma ngeflek dan itu hanya 3 atau 4 hari doang. Dan aku waktu itu shock, ya Allah aku kenapa aku harus kayak gini, terus aku nih kira-kira bisa apa enggak ya. Aku tuh di satu titik itu tuh aku ngerasa
ngerasa kayak kurang semangat, kurang optimis gitu. Jadi suamiku tuh di situ memberikan peran yang sangat penting banget buat aku. Dia ngasih support, dia ngasih semangat. Ya udah, yang semangat aja, minum obatnya, nggak apa-apa, insya Allah kita bisa hamil, seperti itu. Dan akhirnya karena ketidaksabaran aku tuh nggak nyaman dengan obat itu, makanya aku itu beralih ke, aku waktu itu sempet stop, terus aku sempet menstruasinya acak-acakan lagi karena aku itu nggak diet. Olahraga itu cuman kayak anget-anget tai ayam, jadi cuman hari ini olahraga, nanti seminggu enggak, terus abis itu sehari olahraga, 2 hari olahraga, 3 hari olahraga, abis itu seminggu enggak. Jadi enggak rutin, jadi enggak konsisten, jadi hormonnya acak-acakan lagi. Nah terus aku enggak menstruasi lagi. Setelah itu aku pergi ke dokter yang kedua, masih di daerah Ketapang. Jadi aku ke dokter itu, aku bilang aku tuh nggak mens udah 4 bulan lagi. Pokoknya aku kalau udah 4 bulan nggak mens, aku biasanya kontrak ke dokter. Terus dokter yang kedua itu bilang, katanya aku itu waktu aku dicek USG abdomen, katanya rahim aku baik-baik aja. Memang kalau kondisi rahim aku tuh baik-baik aja, nggak ada keluhan, nggak ada, maksudnya bentuknya apa gimana gitu, itu bukan sesuatu hal yang nggak normal. Pokoknya punya aku tuh yang normal. Ya udah nih aku kasih pelancar head, mungkin kamu lagi stres, mungkin kamu lagi banyak pikiran. Jadi dokternya itu nggak nyaranin, nggak bilang kalau aku PCOS. Ya udah, setelah itu aku hanya minum obat pelancar menstruasi aja dan itu selesai. Aku agak kurang puas sih sama pelayanannya karena aku merasa kayak aku ini diagnosanya ini kayaknya masih ngambang gitu, kayak belum ada kejelasan gitu aku sebenarnya harus ngapain. Nah habis aku minum obat itu aku menstruasi lah. Nah setelah itu aku nggak kesana lagi karena nggak ada imbauan untuk kesana lagi, aku hanya dikasih obat pelancar menstruasi. Setelah itu aku telat mens lagi, kembali berantakan lagi. Terus aku itu konsultasi ke dokter yang ketiga, masih spesialis kandungan, ke dokter yang di daerah itu. Nah kemudian kata dokter yang ketiga itu, aku bilang, dok aku ini menstruasinya telat, terus aku ini kayaknya hormonnya nggak seimbang atau gimana ya dok, soalnya aku ini jerawatan nih, kalian bisa lihat nih bekas jerawat aku sampai sekarang masih, karena aku setelah melahirkan aku nggak menerapkan pola hidup sehat lagi, dan sekarang baru seminggu ini baru mulai menerapkan pola hidup sehat lagi karena aku ingin program kedua. Doakan aku, semoga aku juga bisa mendapatkan garis 2, dan aku doakan semoga kalian juga mendapatkan garis 2. Oke teman-teman, lanjut ke ceritanya. Jadi setelah itu aku ke dokter yang ketiga itu, kata dokternya rahim aku baik-baik saja, sama seperti dokter yang kedua, dan hasilnya katanya aku baik-baik aja. Terus dokter itu menyarankan untuk suami aku yang melakukan pemeriksaan sperma, karena untuk terjadinya pembuahan atau kehamilan itu harus dua-duanya sehat. Jadilah suamiku itu tes sperma. Oh iya, aku lupa, sebelumnya waktu itu suamiku juga ada pernah tes sperma dengan dokter Thomas yang aku ceritain di awal, yang dokter favorit aku. Dia bilang, ya udah kamu cek sperma aja, siapa tahu ada keluhan dengan spermamu. Dan dari hasil pemeriksaannya, dokter itu nggak bilang banyak, cuma bilang gini, sperma suamimu ini masih bisa untuk membuahi, karena ketika pembuahan itu hanya cukup butuh sperma. Nggak apa-apa, kamu harus butuh ekstra perjuangan supaya kamu menurunkan berat badan, minum obat secara teratur. Abis itu kita coba dengan proses selanjutnya seperti itu. Lanjut ke dokter ketiga ya. Untuk hasil pemeriksaan sperma suami aku itu hasilnya beda. Jadi untuk hasil sperma suami aku itu namanya teratozoopermia kalau nggak salah. Koreksi ya teman-teman kalau ada kata-kataku yang salah, teratozoopermia, dan itu adalah keadaan di mana bentuk spermanya yang abnormal. Jadi kepalanya kadang ada 2, terus kakinya kan ekornya itu harusnya 1 gitu, nyabang itu ada 2 gitu. Jadi rata-rata itu nggak normal, yang normal itu cuma 2%. Aku seketika itu waktu itu langsung ngedropnya, dan aku merasa aku itu sangat-sangat down. Aku merasa di titik itu sangat lemah. Waktu itu aku ngerasa aku bisa nggak ya hamil,
Iya sayang, aku bisa nggak ya hamil kayak orang-orang? Aku waktu itu cuma sorry ya, aku waktu itu cuma bisa berharap dan berdoa sama Allah, ya Allah kalau memang aku bisa ditakdirkan hamil, segerakan ya Allah, karena itu udah hampir 2 tahun penantian aku dan aku udah kesana kemari, dan lagi-lagi aku menyalahkan dengan keadaan seperti ini. Harusnya aku tuh berusaha lebih keras, tapi aku malah menyalahkan keadaan. Kemudian suami aku kembali menguatkan aku kalau suatu saat aku pasti bisa hamil dengan alami. Waktu itu aku sangat sedih dan aku itu sempat nyaranin suamiku, apa kita adopsi anak aja ya kan, kalau aku kan orang Jawa nih. Maaf ya. Iya sayang. Iya di situ. Jadi apa kita ngadopsi anak aja ya buat pancingan, siapa tahu suatu saat kita bakal punya anak kayak orang lain. Tapi suamiku itu kekeh untuk tidak mengadopsi anak dari siapapun karena dia yakin dan percaya kalau suatu saat aku bisa hamil alami tanpa adopsi anak seperti itu. Karena tidak terjadi kehamilan juga, kami resign dan kami melakukan pemeriksaan yang saya ceritakan yang pemeriksaan keempat yang saya ceritakan di konten sebelumnya, yaitu ke dokter di tempat saya, yaitu di Pringsewu, yaitu dokter spesialis kandungan ya, termasuk dokter senior yang hebat banget, dokter Ubat namanya dokternya. Aku suka banget, dia itu nggak banyak omong tapi dia menjelaskannya tuh secara inti-intinya aja, jadi kita tuh benar-benar termotivasi dengan apa yang beliau katakan. Jadi dokter Ubat itu waktu itu cuman bilang waktu diperiksa, aku kan di USG-nya intravagina waktu itu. Dokter Ubat itu aku bilang, dok, kata dokter yang aku periksa sebelumnya aku tuh PCOS, bener apa enggak dok? Dokter itu cuma bilang gini, bisa jadi kamu PCOS, tapi dia nggak membenarkan kalau aku PCOS karena untuk diagnosa PCOS setahu aku itu panjang, ada pemeriksaan darah, ada pemeriksaan hormon, ada pemeriksaan intravagina. Dia hanya bilang seperti ini, kamu sebaiknya menurunkan berat badan kamu 10% dari berat badan kamu sekarang karena itu nggak bagus untuk program kehamilan kamu. Terus aku bilang, dok, aku itu kayaknya udah bosen dengan kata-kata diet, dok, aku tuh kayaknya udah diet terus. Dokter itu tuh langsung bilang, kamu diet tapi kamu minum teh botol sama aja itu namanya kamu nggak diet. Kamu minum teh, minum gula itu sama aja kamu nggak diet. Kamu bilang katanya nggak makan seharian tapi kamu minum yang manis-manis, sama aja. Diet yang benar supaya kamu itu bisa cepat hamil, turunin berat badan kamu, olahraga. Kamu nanti kalau udah sekitar turun 8 kilo 10 kilo nanti kamu kesini, katanya bilang kayak gitu. Cuman aku waktu itu ngerasa bener-bener kaget, oh iya juga ya, aku sama ini dietnya itu kayak main-main, kayak nggak serius. Jadi aku itu bilang sama semua orang, aku tuh udah diet, tapi diet aku itu nggak benar. Diet aku masih makan nasi, diet aku masih makan tinggi karbo, diet aku masih makan gula. Itu bukan diet yang benar dan diet yang tepat buat penderita PCOS. Itu ngerasa diet aku selama ini tuh nggak ada gunanya. Dan aku pada saat itu tuh karena merasa sudah sangat niat sekali ingin hamil, jadi aku bener-bener kerja keras dan olahraga serta diet supaya aku bisa hamil alami. Dan aku ingin membuktikan apa benar diet secara benar dan olahraga secara teratur, apa bisa PCOS yang bisa hamil. Dan aku membuktikan itu dan akhirnya aku bisa hamil hanya dengan itu, alhamdulillah. Dan tentunya nggak cuma dengan itu aja ya, yang utama dan paling utama itu adalah doa serta ridho dari orang tua. Karena aku rasa setiap wanita yang atau pasangan lah yang belum memiliki keturunan dalam jangka waktu yang lama, yang lebih lama dari aku banyak, aku 3 tahun aja seperti ini,
Aku yakin, aku tahu kalian pasti merasakan penderitaan dicemooh, diomong dengan orang lain. Serendah-rendahnya kalian lah. Aku tahu kalian pasti pernah merasakan. Tapi aku harap sama kalian harus tetap semangat. Kalian harus buktikan bahwasanya kalian tuh nggak mandul. Kalian masih bisa punya keturunan. Kalian itu PCOS, bukan kemandulan. PCOS itu bisa terjadi kehamilan kalau kalian mau semangat berusaha untuk pola hidup sehat dan diet dengan sebenar-benarnya. Aku doain semoga kalian tetap semangat buat berjuang menjemput garis 2 agar kalian bisa mendapatkan kebahagiaan memiliki momongan seperti yang aku rasakan saat ini. Jangan pernah putus asa. Aku di sini bercerita tentang pengalaman aku. Ini semoga dapat menginspirasi kalian. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Semoga bisa membuka pikiran kalian agar kalian tetap semangat berjuang sampai kalian mendapatkan garis 2. Nah, itu aja cerita dari aku, perjuangan aku selama 3 tahun, periksa ke medis, ke spesialis kandungan, yaitu keempat dokter spesialis kandungan, dan ceritanya seperti itu. Semoga kalian juga nggak bosan-bosan untuk terus kontrol ke spesialis kandungan, konsultasikan keadaan kalian, kandungan kalian kepada mereka, dan menurut aku nggak ada salahnya kalian turuti kalau dirasa kalian belum mampu untuk mengikuti arahan-arahan dokter karena terkait biaya. Kalian bisa coba dulu program alami seperti aku, siapa tahu bisa hamil alami seperti aku tipenya PCOS gemuk ya, dan aku nggak menstruasi, aku jerawatan. Aku nggak tumbuh bulu-bulu sih, cuman itu aja sih, berat badan itu naiknya itu secara drastis, menstruasi nggak teratur, itu aja. Oh, terus rambutku rontok, terus jerawat di mana-mana, ini bekasnya juga ada, jadi sampai sekarang pun aku hilang datang seperti itu jerawatnya. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga kalian terinspirasi dari video aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Aku doakan semoga kalian segera mendapatkan garis 2. Salam sehat dan bahagia dari kami. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe video aku. Jika kalian suka, kalian boleh like, komen, dan share ke sosial media kalian, ke teman-teman kalian. Semoga video aku bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah. Kiss bye. Dadah.